Saya masih bersama calon wakil presiden nomor urut 3 yang baru saja mengundurkan diri sebagai Menko Polhukam, Prof. Mahfud MD. Prof. Mahfud, sekarang jadi memanggilnya masih Menko Polhukam atau gimana? Karena kan surat pengunduran diri baru tadi diberikan pada Presiden Jokowi. Oh, saat ini boleh masih dipanggil Menko Polhukam. Kan nunggu kepresnya kapan, gitu ya. Saya besok pagi masih akan ke sini dulu. Karena sama si Menko Polhukam, tapi mungkin tidak lama lah, sehari 2 hari akan keluar. Prof. Mahfud, ketika Prof. Mahfud Rabu kemarin di akhir Januari mengumumkan akan ketemu Presiden, memberikan surat pengunduran diri, itu banyak yang mengapresiasi termasuk hari ini dan dianggap dan diminta untuk ada yang mencontoh juga langkah Prof. Mahfud. Siapa menurut Prof. Mahfud yang sebaiknya mencontoh langkah Prof. Mahfud? Ya terserah yang menilai ya, siapa. Ya menurut saya ya yang pasangan calon yang lain, kemudian mungkin ketua partai yang banyak berkampanye, yang hampir setiap hari gitu ya mengkampanyekan. Mungkin ya, tapi itu terserah aja lah. Saya akan itu yang saya baca di media bahwa itu kan gitu. Kalau saya sendiri untuk standar etik itu untuk saya aja lah. Bahwa etika saya seperti itu gitu. Tapi memang menarik kan Rosi, ketika saya menyatakan saya akan mundur itu kan saya akan mundur gitu kan. Malam itu saya ngomong di Semarang kan. Ya di Semarang. Saya akan mundur sesuai dengan apa yang dikatakan Pak Ganjar. Dilala besok paginya tanggal 24 Presiden lalu mengatakan Presiden, Menteri boleh dong berkampanye, boleh memihak gitu. Seakan-akan publik menilai, lalu seakan-akan ini reaksi terhadap pernyataan saya. Seakan-akan ya publik menilai kok berbarengan sih, malamnya Pak Mahfud, besoknya Presiden membantah gitu, mengatakan bahwa Presiden boleh. Nah itu sebabnya kemudian siangnya itu banyak yang kontak saya, Pak Mahfud tidak usah mundur, ini kata Presiden boleh kok katanya. Saya bilang tidak bisa, saya sudah nyatakan itu ke publik. Tidak kredibel lagi saya kalau hanya karena Presiden mengatakan itu lalu saya batal mundur gitu. Sekali kalimat itu diucapkan pantang untuk ditarik kembali. Betul, ya itu aja. Kan itu kepercayaan masyarakat harus dijaga dengan itu antara lain kan. Gitu aja. Prof, pernyataan Presiden yang mengatakan bahwa Presiden boleh berpihak, Presiden boleh ikut kampanye gitu. Kemudian itu juga justru dikaitkan dengan kemudian langkah atau niat Prof. Mahfud untuk mundur, itu apakah sebenarnya Prof. Mahfud sendiri mengalami kegerahan moral mendengar itu? Enggak, kan saya lebih dulu. Bilangnya kan saya tanggal 23. Pak Jokowi tanggal 24. Seakan-akan Pak Jokowi yang menanggapi saya. Padahal itu dua hal yang terpisah. Berbeda, yang terpisah. Tapi masyarakat lalu kan mengaitkan. Nah disitulah yang seperti saya katakan tadi, banyak WA masuk ke saya dari tokoh-tokoh, dari aktivis. Pak Mahfud jangan mundur, itu jaga di situ. Presiden sendiri bilang mau kampanye kok, kata mereka. Enggak, saya bilang, saya sudah menyatakan itu, saya harus mundur. Apa yang sudah saya ucapkan. Dan saya juga memang merasa secara psikologis enggak bisa di situ terus. Iya kan? Saya sudah jelas berhadapan gitu, masa saya mau ikut sidang kabinet misalnya dan seterusnya, iya kan? Meskipun ya semuanya baik-baik saja kan. Tapi adakah pernyataan Presiden ini yang boleh berpihak, boleh berkampanye, itu semakin memantapkan langkah Prof. Mahfud untuk mundur? Oh iya, kalau itu ya semakin memantapkan bagi saya. Meskipun semakin banyak yang melarang, gitu. Banyaklah aktivis-aktivis saya mau menangis nih dengar Pak Mahfud mau mundur dan sebagainya. Tapi banyak juga yang mendorong gitu. Bagi saya sendiri dorongan yang lebih kuat ya saya mundur gitu. Pernyataan Presiden Jokowi ini memunculkan banyak reaksi dari para guru besar, aktivis pro demokrasi yang sungguh menyayangkan pernyataan Presiden seperti ini. Tapi saya ingin, kalau Prof. Mahfud sendiri? Enggak, saya enggak berkomentar. Guru besar tuh jalurnya lain. Dia murni akademis dan etika seperti yang dibelajari di kampus. Saya kan pesaing ya. Saya nih politikus. Nanti apapun yang saya bilang, wah ini dinilai macam-macam. Ya silakan, itu akan bergulir sendiri. Sejauh yang saya tahu itu akan bergulir sendiri seperti efek domino. Ini akan ke sini kayaknya ya. Kalau yang saya lihat.
Karena kemarin UGM, para guru besar UGM, Civitas Akademika sudah mengeluarkan pernyataan darurat demokrasi, merindukan presiden yang mencontohkan negarawan, lalu ada juga UII, lalu kemudian ada UI. UI besok ya. Dan UI hari Jumat besok gitu. Menurut Pak Mahfud ini sesuatu yang sudah Anda lihat sejak awal, hanya baru menggelinding atau ini sesuatu yang sebenarnya memang akan baru menggelinding tapi akan jauh lebih besar pada akhirnya? Ini baru menggelinding sesudah Pak Jokowi tanggal 24 itu mengatakan bahwa presiden boleh berkampanye, menteri boleh gitu. Karena itu menimbulkan kontroversi baru di kalangan akademisi. Karena pasal yang lain yang melarang juga presiden harus tidak netral itu ada kan. Sehingga ada yang mengatakan presiden boleh berkampanye itu kalau dia incumbent. Menteri boleh kalau dia calon gitu. Nah yang begitu, dan itu pun harus cuti kan begitu. Itu timbul problem seperti itu, masalah seperti itu. Kemudian orang semakin gerah seperti UGM yang sudah lama kasak kusuk gitu, enggak bisa ditahan muncul. UI pun muncul, loh kok saya belum gitu. Lalu kampus lain mulai nih sudah. Saya dengar sih di beberapa tempat. Tapi saya sama sekali tidak punya hubungan dengan itu. Saya ini sekarang kontestasi politik. Jadi Anda menahan diri untuk mengomentari? Iya, saya menahan diri. Apa tanggapan seorang Prof. Mahfud MD tentang reaksi para guru besar Civitas Akademika yang melihat sekarang ada kemunduran demokrasi, lalu kemudian hilangnya sikap kenegarawan dari seorang presiden? Anda menolak untuk mengomentari itu? Ya, saya lepaskan dulu status profesor saya karena sekarang saya ini kontestan politik. Nanti apapun yang saya katakan nanti ada yang menilai macam-macam. Ya biarkanlah kampus itu bergerak sendiri. Tetapi kalau saya sendiri memang ya pemerintahan ke depan itu kampus itu harus didemokratisasi. Karena selama ini kampus itu dikooptasi. Dulu seketat Orde Baru pun ya, itu kalau akademisi kan dihormati ya. Nah sekarang enggak, semua kalau pemilihan rektor ada tim sukses mencari channel ini, channel itu. Lalu pendapat-pendapat akademik sekarang bercampur baur. Kesannya pakai ini pendapat politik praktis atau pendapat akademik gitu. Menurut saya ke depannya harus didemokratisasi. Kampus itu palang pintu etika sebenarnya ya, yang selama puluhan tahun di Indonesia itu betapapun otoriternya negara, kampus tetap tangguh gitu. Nah, yang sekarang nih saya lihat sistem pengelolaan kampus itu sudah terlalu banyak dicampur oleh politik, terlalu birokratis, gitu. Bukankah Prof. Mahfud ada di kabinet? Seharusnya Prof. Mahfud sudah melihat itu sejak awal, dan ini yang dari dulu para aktivis pro demokrasi sudah menyuarakan ini dengan begitu kerasnya. Itu dimensi etis juga. Saya kan Menteri Polhukam, yang harus ngurus gitu Menteri Menko bidang manusia. PMK. Sampai PMK kan, dan Mendikbud. Kalau saya sudah bilang ke teman-teman di Kemdikbud, jangan digitukan dong kampus gitu. Kampus itu bagaimanapun tuh rohnya sebuah kemajuan dan palang pintu untuk menjaga etik dan moral itu biasanya dari kampus-kampus. Sana punya Dewan Guru Besar, punya Senat, punya kebebasan member akademik, itu kan kampus. Nah sekarang orang mau ngomong takut itu kampus apaan, dia bilang. Tapi saya tidak katakan ini ke publik. Kenapa? Saya Menko Polhukam. Itu urusan Menko Polhukam, PMK kan untuk mengatakan. Sebenarnya Anda sudah melihat itu, tapi Anda menahan diri. Karena dalam beberapa kesempatan kan Prof. Mahfud ketika dikritik bahwa di era pemerintahan Presiden Jokowi itu kebebasan berekspresi, bersuara itu sudah dibungkam. Tapi kan Prof. Mahfud yang membela. Prof. Mahfud bahkan mengatakan itu banyak orang mengatakan macam-macam, nggak diapa-apain tuh. Oh, itu dalam konteks Undang-Undang ITE. Nah, konteksnya kan. Sekarang media udah terbuka, Rossi bisa bicara apa saja tanpa takut gitu. Tapi untuk konteks kampus itu saya melihatnya lain. Misalnya begini, saya sangat tidak setuju pemilihan rektor misalnya harus mendapat dukungan 35% suara harus dari pemerintah. Sehingga orang yang sudah menang, akademiknya punya kewibawaan, pemerintah bilang tidak karena mungkin beda politik atau karena dicampuri oleh partai politik.
Lalu tidak jadi, sehingga sekarang ada gejala. Orang kalau mau pemilihan rektor tuh membentuk tim sukses kayak partai politik. Ini kalau saya jadi. Itulah yang kemudian menjelaskan bagaimana suara-suara kritis dari banyak universitas terbungkam karena rektor itu bagian dari kepanjangan pemerintah. Betul, terbungkam karena itu kepanjangan pemerintah, dan selalu saya katakan demokrasi dan hati nurani itu akan selalu mencari jalannya sendiri. Nah sekarang jalan sendiri itu udah dibuka, tidak melalui struktural kan mereka. Civitas Academica, siapa Civitas Academica? Itu bukan lembaga. Civitas Academica itu himpunan orang-orang yang diketemukan, namanya Civitas Academica. Tidak, kalau dulu kan bisa Dewan Guru Besar yang bersuara kan, iya kan? Sekarang Civitas Academica, orang yang merasa pernah menjadi mahasiswa, pernah menjadi pejabat, di situ datang semua menyatakan pendapat. Artinya demokrasi ya, dan hati nurani itu tidak bisa dibungkam. Pada saatnya akan membuka jalannya sendiri. Dan sekarang sudah mulai buka-buka itu. Sudah mulai ada banyak gerakan-gerakan di bawah. Iya. Dari kampus-kampus sudah mulai bergulir. Prof Mahfud, ada kekhawatiran juga ketika situasi kemudian memanas. Apakah pemilu bisa tetap sesuai jadwal? Mudah-mudahan. Mudah-mudahan pemilu sesuai jadwal. Soal kekhawatiran, saya tidak mau manas-manasilah. Pokoknya mudah-mudahan sesuai jadwal. Prof Mahfud juga saya ingin tanya, sebenarnya ada orang setelah Prof Mahfud mundur, kemudian banyak pengamat yang mengatakan ini menjadi bola salju bagi banyaknya atau sejumlah menteri yang juga rasanya penting atau perlu untuk mundur. Menurut Prof Mahfud, apakah menteri-menteri yang selama ini dianggap sudah gelisah, tidak lagi melihat pemerintahan ini berjalan semestinya, itu memang akan mundur? Tidak tahu saya, terserah menterinya. Karena menteri itu punya problem sendiri-sendiri. Sehingga saya tidak bisa menyarankan mereka seharusnya mundur atau mereka seharusnya bertahan. Itu setiap menteri itu sudah orang hebat-hebat sehingga tahu apakah saya perlu mundur, apakah saya punya ganjelan sesuatu kalau mundur, kalau tidak mundur dan seterusnya, itu biar saja. Itu saya aja yang melakukan ini, saya tidak mau nyeret-nyeret menteri lain. Apakah benar sinyalemen bahwa jika para menteri berbeda pilihan calon presiden, maka dirinya atau eselon 1 di kementeriannya itu memang langsung dipanggil aparat penegak hukum? Isu itu saya dengar di mana-mana. Bukan hanya menteri, bupati juga nih. Tiba-tiba muncul kasusnya yang sudah lama. Itu ada kan? Dan saya tidak tahu kenapa KPK misalnya melakukan bersamaan, apakah itu kebetulan bersama apa tidak. Tapi KPK sekarang nampak lumpuh ke pejabat-pejabat yang seharusnya diperiksa gitu. Bahkan ada yang dibebaskan gitu melalui pra-peradilan dan sebagainya. Sebenarnya misalnya KPK kalau udah benar yakin, sebelum pra-peradilan memutus, ajukan ya kan ke pengadilan. Nggak bisa dibebaskan oleh pra-peradilan kalau sudah masuk ke pengadilan. Sama juga kan dulu Setia Novanto, wah kita kejar dia, pokoknya pra-peradilan akan diputus jam 2. Wah kita desak lah KPK, itu segera diajukan. Jam 11 diajukan ke pengadilan, jam 2-nya diputus. Pra-peradilan Setia Novanto ditolak karena sudah ada di pengadilan. Perkaranya limpahkan. Kenapa KPK tidak melakukan itu? Ini kan sudah lama banyak hal yang seperti itu. Nah, ini lalu menimbulkan tanda tanya, KPK ini posisinya di mana sih dalam penegakan hukum sekarang? Gitu. Nah, itu saya dengar. Tapi bisa saja nih pembicaraan saya dengan Rosi dipotong lagi oleh orang bahwa ada menteri dipanggil kalau tidak dukung ini. Padahal itu ada kalimat belumnya. Karena saya ditanya, saya menjawab, saya mendengar hal seperti itu. Ini menteri dipanggil, diancam, macam-macam. Itu saya mendengar seperti itu. Ada sambungannya lagi, ada depannya, ada sambungannya. Tapi saya tidak. Nah, saya tidak pernah ditekan, tidak pernah didatangi orang, diancam untuk berbeda pendapat dengan pemerintah, tidak. Itu karena Pak Mahfud juga mengatakan, makanya jangan menjadi orang yang tertawan atau tersandera. Artinya kan ketika itu kan secara clear berarti Bapak tidak punya kasus hukum, tapi kan tidak tahu kalau yang lain itu bisa saja punya satu kasus hukum yang bisa diolah lagi atau sudah muncul lah kalau itu di media. Siapanya, kasusnya apa kan sudah muncul semua di media. Itu
biar menjadi diskusi publik dan kesadaran para penegak hukum aja kalau itu. Prof Mahfud, satu pertanyaan misalnya klarifikasi. Prof Mahfud itu sebagai Menko Polhukam dan sekarang keluar gitu. Apakah Prof Mahfud punya niat untuk menjelek-jelekan pemerintahan Presiden Jokowi? Enggak, sama sekali enggak. Kemarin pun tidak. Beda dong antara menjelekkan, membotorkan rahasia dan bicara data. Kalau bicara data kan boleh aja kan. Data, fakta, saya kan selalu bicara fakta yang sudah terjadi. Karena saya tidak mau berspekulasi lalu menjadi urusan hukum. Kalau saya bicara sesuatu yang jelek, saya tunjuk buktinya. Kan gitu. Itu fakta. Pun data gitu. Jadi saya tidak akan menjelek-jelekan, tapi apalagi kalau dalam sebuah perdebatan gitu ya, sebuah diskusi, itu kan harus bicaranya data dan fakta. Apalagi sekarang musim gunting-gunting kalimat gitu. Atau mungkin saya tambahkan, dengan tidak lagi atau sudah mengundurkan diri sebagai Menko Polhukam, Prof Mahfud akan lebih bebas mengkritik apa yang terjadi. Itu yang saya katakan, saya bisa lebih leluasa untuk menyatakan apapun yang saya lihat. Kan begitu. Tentu orang yang usil akan mengatakan, "Lo dulu kamu jadi menteri kok diem aja gitu." Nah, itu pertanyaan yang klasik dan agak bodoh juga. Saya bertanya seperti Kenapa? itu. Loh, Kan lumrah, kan saya ngapain aja Pak Mahfud? Ketika saya jadi menteri kan sudah jelas yang saya lakukan tuh tercatat oleh publik yang dulunya tidak dilakukan orang lain, iya kan? Iya kan? Loh, saya sambil ngomong tapi juga sambil melakukan hal-hal seperti itu, kan gitu. Oleh sebab itu yang begitu-gitu ya biasa. Kita tenang-tenang aja.